Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mishra Adana with the last number 184. So, today I will explain about modes of interpreting. Interpreting dalam bahasa Indonesia sendiri berarti menafsirkan. So, what is the difference between translation and interpreting? Perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau translating refers to the written practice, sedangkan interpreting is a form of oral translation. Nah, jika translating mengacu pada praktik tertulis, sedangkan interpreting sendiri merupakan bentuk penerjemahan lisan. Jadi di sini poinnya kalau translating itu menerjemahkan secara tertulis, sedangkan interpreting menerjemahkan secara lisan. Nah, selanjutnya modes of interpreting refers to the way in which interpreting is conducted. Nah, jadi cara penafsiran itu mengacu pada bagaimana penafsiran dilakukan. Di sini ada beberapa. Yang pertama, consecutive interpreting. Interpreting listens to the speaker and the speaker will give the time for the interpreter to translate. Nah, jadi ketika interpreter mendengarkan speaker dan speaker akan memberikan jeda waktu kepada interpreter untuk menerjemahkan yang diucapkannya itu secara berurutan. Nah, di sini tuh poinnya si speaker itu memberikan jeda waktu supaya penerjemah dapat mengurutkan terjemahannya. Nah, and sometimes use note taking. Jadi kadang-kadang itu pakai catatan kecil. For example, in speech, interview, or meeting. Selanjutnya ada simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting, the interpreter speaks at the same time as the speaker delivers the speech. Nah, jadi sesuai dari katanya simultaneous yang berarti serentak atau bersamaan, interpreter itu menerjemahkan secara bersamaan saat speaker berbicara dan ini dilakukan tanpa jeda. Jadi ini speaker sama interpreternya beriringan. Umumnya ini tuh digunakan di konferensi pers dengan ruangan khusus seperti booth dan memerlukan alat bantu seperti headset. Selanjutnya ada whispered interpreting. Interpret in the low voice. The interpreter does not actually whisper to the listener as it will be difficult to hear the whisper. Nah, jadi di sini itu menafsirkannya dengan suara pelan. Interpreter itu nggak benar-benar membisikkan terjemahannya, tetapi interpreter itu menerjemahkan dengan suara pelan. Nah, teknik itu cocok di situasi kecil seperti small group and informal. Nah, selanjutnya ada sight interpreting. Sight interpreting is as to read a document and then translate it aloud. Nah, jadi itu interpreternya itu membacakan teks tertulis atau dokumen, nah, dan menerjemahkannya itu secara lisan dengan suara yang keras. Ini tuh biasanya digunakan dalam konteks hukum, medis, atau acara resmi. Baik, cukup sekian. Thank you for watching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.